Jumpa kembali Bapak dan Ibu serta teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dari yang tadinya kegiatan tanam menanam menjadi kita akan membuat beberapa prakarya yang dapat kembali kita jual atau prakarya dengan alat dan bahan yang sederhana yang dapat memiliki nilai guna yang lebih. Nah, salah satu prakarya yang hari ini akan kita lakukan yaitu kita akan membuat sebuah paper bag. Nah, seharusnya Bapak dan Ibu serta teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai apa itu paper bag. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu paper bag. Nah, paper bag adalah tas sederhana yang berbahan dasar kertas. Kertas yang digunakan bisa berupa kertas tebal, yakni jenis kertas hardcover, kertas manila, kertas pelangi, kertas kalender, kertas karton, dan jenis kertas lainnya. Yang penting syaratnya adalah kertas yang tebal dan tidak gampang sobek. Untuk itulah fungsi paper bag banyak digarungi atau diminati. Lebih simpel dan modern saat dibawa daripada menggunakan kantong plastik. Nah, paper bag ini juga menjadi salah satu solusi dari masalah yang dialami oleh negara kita, yaitu banyaknya sampah plastik ya. Jadi untuk mengurangi sampah-sampah plastik itu kita beralih dari plastik ke kertas. Meskipun keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui seperti apa sih sejarah dari paper bag ini. Nah, Charles F. M. mempunyai keinginan menjadi seorang penemu. Di abad ke-19, ia hendak mematenkan produk mesin pembuat paper bag, tas atau kantong kemasan yang terbuat dari kertas. Masalahnya, N ingin mematenkan mesin yang tidak ia ciptakan sendiri. Mematenkan di sini tuh artinya menjadikan hak milik seperti itu. Pencipta mesin kayu membuat paper bag adalah Margaret Knight. Melihat kelakuan Anne, Margaret melapor ke polisi. Penyelesaian kasus terjadi di pengadilan. Di saat Anne berkata bahwa seorang perempuan tidak sanggup menjadi penemu yang kredibel, artinya penemu yang berkredibilitas. Nah, pria ini meragukan kemampuan Knight untuk memahami kompleksitas mesin. Para penegak hukum pada akhirnya berpihak kepada Knight. Sejarah mereka melihat bukti gambar dan catatan Knight tentang pembuatan mesin. Sedangkan Anne kelimpungan dan tidak bisa menyelesaikan atau menyediakan bukti serupa. Hal itu membuat hakim yakin bahwa Knight adalah penemu mesin paper bag. Nah, kisah Knight ini ditulis dalam sebuah makalah The Evolution of the Grocery Bag. Nah, kita dapat membacanya dengan lengkap di artikel sejarah paper bag adalah kisah perjuangan perempuan. Nah, jadi dari sejarah singkat ini kita dapat mengetahui bahwa untuk sebuah benda yang saat ini mungkin terlihat sederhana yang sering kita gunakan ternyata memiliki sejarah yang cukup rumit dan cukup panjang ya perjalanannya. Nah, kita juga perlu mengetahui apa saja sih fungsi dari paper bag itu. Nah, fungsi dari paper bag sebenarnya cukup banyak ya. Dan tanpa kita sadari, setiap kita beraktivitas, kita bisa saja menggunakan paper bag seperti itu. Nah, fungsinya itu sebagai kemasan makanan, sebagai souvenir, sebagai promosi usaha, kemasan produk, dan kartu ucapan, serta masih banyak fungsi lainnya. Nah, di sini kita sebentar lagi akan mempraktikkan bagaimana cara membuat paper bag itu. Nah, saya menggunakan kertas kado yang sederhana, mungkin emang kertasnya kurang tebal, tapi di sini saya ingin Bapak dan Ibu dapat mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara membuatnya, bagaimana pola membuat sebuah paper bag itu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah singkat dan fungsi serta hal-hal yang berkaitan dengan paper bag ini. Semoga dapat
memberikan pengetahuan baru bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman. Terima kasih.